alaihi wasallam. Eh, yang pertama, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulullah sallam yalbasuhu al-qamis. Bahwasanya pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pakai itu qamis ya. Qamis yaitu baju ya kita sekarang katakan gamis ya. Ini pakaian yang disukai oleh orang-orang Arab ketika itu, dan gamis secara umum ada dua, ada yang panjang seperti yang biasa kita lihat, yang sekarang saya sedang pakai juga sampai di dekat mata kaki, itu di kaki, dan ada yang setengah badan. Setengah badan sebagian orang-orang Arab menggunakan gamis, tapi sampai setengah badan, kemudian di bawahnya kasih sarung ya. Tapi dua-duanya disebut dengan gamis ya, atau qamis. Ini pakaian yang mudah dipakai dan juga menutup ya. Dan apa namanya, ini adalah baju yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada baju yang lain seperti Rasulullah SAW juga memakai rida. Rida itu seperti baju umrah, baju ihram ya. Satu di atas rida, yang kemudian di bawah izar. Jadi dua lembar kain, yang satu digunakan di atas, yang satu di bawah. Itu salah satu juga dari baju yang biasa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya juga baju gamis ya. Taib, hadis berikutnya An Asma binti Yazid qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusuk. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anhuma, beliau berkata kana kummu qamis Rasulullah sallallahu ila rusuk, bahwasanya dulu ujung baju Nabi, qamis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai rusuk. Rusuk itu ini. Rusuk ya. Jadi maksudnya baju Nabi tidak sampai begini, tidak sampai di, apalagi sampai menutup apa? Jari ya. Tapi sampai sini, sampai rusuk ya. Ya, artinya tidak berlebihan ya, karena baju secukupnya aja. Dan kalau baju sampai ke sini susah juga untuk kegiatan, apalagi sampai panjang menutup jari. Maka panjangnya lengan baju ya tidak sampai melebihi rusuk ya. Kalau kita ingin pakai jubah atau gamis, usahakan potong sampai rusuk ya, tidak sampai melebihi rusuk pergelangan tangan, tidak melebihi pergelangan tangan, karena kalau melebihi pergelangan tangan akan mempersulit kegiatan ya. Adapun wanita maka terserah, adapun laki-laki maka cukup sampai sini ya. Demikian juga kita tahu bahwa Nabi SAW sarungnya juga di atas mata kaki, juga tidak berlebihan. Kalau berlebihan juga sulit untuk melakukan kegiatan. Berbeda dengan wanita, wanita memang hukum asalnya menutup tubuh, sehingga tidak mengapa jilbabnya menutup tangan, bahkan menutup kaki ya. Adapun lelaki secukup baju cukup, cuma sampai sini ya. Cukup ya, itu sudah baik sehingga dia beraktivitas dengan mudah. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya, an Muawiyah ibni Qurrah an abihi, dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubai'ahu. Kata Muawiyah bin Qurrah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok orang dari Muzainah. Rahatun itu sekelompok, maksudnya jumlahnya 3 sampai 10. 3 sampai 10 atau 3 sampai 9, sekelompok orang itu, beberapa orang kami datang untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna qamisahu lamutlaqun, dan qamis Nabi sallallahu alaihi wasallam terlepas, yaitu gamis Nabi sallallahu alaihi wasallam sini ada zir, ada kancing. Waktu dia datang menemui Nabi, bukan resleting tapi kancing dulu. Resleting dulu enggak ada, kancing. Kancingnya lepas, jadi terbuka. Kancingnya terbuka begini. Terbuka. Nah, tentu gamis ada kancingnya. Ketika dia bertemu dengan Nabi, kancing Nabi lagi terbuka. Kancing Nabi lagi terbuka. Qala, kata Muawiyah bin Qurrah, fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi. Aku pun masukkan tanganku di jaib sini. Jadi dia masukkan tangannya di, ini namanya jaib ya. Kalau sekarang bahasa Arab orang bilang jaib itu kantong. Padahal jaib aslinya itu ini. Inilah kerah ini namanya jaib. Lubang gamis
Itu namanya jaib ya. Fadakhaltu yadi fi jaibir qamis. Aku masukkan tanganku di sini ya. Famasastu al-khatam. Lalu aku masukkan dan aku memegang khatam, itu tanda kenabian Nabi yang berada di antara dua bahu Nabi atau dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu Nabi terkadang menyengaja orang-orang yang melihat khatamnya, yaitu tanda kenabiannya, seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika datang ke belakang Nabi, Nabi tahu dia ingin lihat, maka Nabi pun membukanya. Mungkin saja orang ini sengaja masukkan tangan dalam rangka untuk memegang, Rasulullah biarkan. Rasulullah SAW biarkan tangannya masuk ke dalam badan Nabi, kemudian menyentuh khatam atau tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Taib. Di sini sebagian orang memahami bahwasanya sunnah ketika memakai kamis adalah membuka kancingnya, jadi enggak dikancingi. Sebagian dalam hadis Muawiyah bin Qurrah ini radhiyallahu taala anhu. Ya. Namun dibantah oleh para ulama yang lain bahwasanya itu kondisi tertentu. Tidak disebutkan Nabi selalu membuka kancingnya. Dan kancing dibuat buat apa? Buat dikancingi lah. Ya, namanya dibuat ada kancingnya buat kancingi baju. Tapi Nabi ketika itu memang lagi sedang terbuka, entah kenapa, apakah Nabi kepanasan atau Nabi ingin sengaja agar si sahabat ini bisa masukkan tangannya untuk memegang tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada kondisi tertentu Rasulullah mungkin lagi gerah, lagi apa, kita enggak tahu. Tapi tidak dijadikan dalil umum bahwasanya di antara sunnah memakai baju adalah membuka kancing ya, memakai gamis, membuka kancing bagian atas. Kita kadang sengaja buka kancing bukan karena sengaja, tapi karena ada keperluan, mungkin lagi gerah, lagi banyak kegiatan ya. Aku adalah ingin kena angin ya. Sehingga kita membuka kerah baju atau kancing baju ya. Oleh karena dahulu sempat ada sekelompok orang yang senangnya begitu, kalau pakai baju kancingnya dibuka. Mereka memahami ini adalah sunnah ya. Tapi saya katakan tadi sebenarnya mengatakan ini bukan sunnah, tapi hanya kondisi tertentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak secara mutlak ya. Karena dalam hadis yang lain tidak disebutkan Nabi sengaja membuka kancingnya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari dalam kondisi sakit. Syakiyan maksudnya sakit ya. Fa kharaja wa huwa yattaki'u. Maka beliau keluar wa huwa yattaki'u, keluar dari rumah dalam kondisi bersandar ala Usama bin Zaid. Bersandar kepada Usama bin Zaid. Itu Rasulullah SAW bertelekat atau dipapah oleh Usama bin Zaid. Kemudian alaihi thawbun kitriyun. Ini jadi perhatian di sini, beliau memakai baju kitri. Apa maksudnya nanti kita akan bahas. Qad tawashshaha bihi. Itu Rasulullah SAW tawasyah, itu Rasulullah SAW menggunakan kain tersebut dengan ditaruh di atas pundak beliau, bukan pakai baju seperti jubah begini, tapi kain tersebut diputar di leher beliau dan dimasukkan ke tangan beliau. Ada yang mengatakan seperti orang pakai ihram, ya, orang pakai ihram kemudian tangan dimasukkan sebelah kanan terbuka, kiri tertutup ya, seperti itu. Fa shalla bihim, kemudian Rasulullah SAW salat dengan pakaian tersebut mengimami para sahabat ya. Taib, ini dalil tentang bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat berjamaah meskipun dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit ya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Daruqutni, kharaja baina Usama bin Zaid wal Fadl bin Abbas. Rasulullah SAW dipapah oleh dua orang, Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma dan Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, dan dua-duanya orang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid hibbi Rasulillah. Ayahnya Zaid bin Harithah dulu pernah jadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat sayang kepadanya. Dan Usama juga sangat Rasulullah sayangi. Maka dijuluki dengan hibbi Rasulillah, yaitu
yang dicintai oleh Nabi, anaknya yang dicintai oleh Nabi. Jadi bapaknya dan dia dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia dekat dengan Nabi. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika haji pernah membonceng Usama bin Zaid kalau tidak salah ketika dari Arafah menuju Muzdalifah. Demikian juga ketika orang-orang Quraisy ketika ada wanita Makhzumiyah mencuri dan ingin dipotong tangannya, mereka ingin kasih syafaat. Minta syafaat agar Nabi tidak jadi potong tangan wanita ini. Kata mereka, siapa yang berani bicara hal ini, menyampaikan hal ini kepada Nabi? Kata mereka, Usama bin Zaid. Kita ngomong lewat Usama bin Zaid. Akhirnya Usama bin Zaid utarakan dan akhirnya Nabi marah. Ya. Atashfa fi haddin min hududillah, kata Nabi, wahai Usama, kau ingin memberi syafaat agar menjatuhkan hukum had? Maka Rasulullah marah. Tapi maksud menjadi perhatian kita, Usama dekat dengan Nabi. Ya. Sehingga orang-orang ketika ingin ngomong sama Nabi, mereka menjadikan Usama sebagai perantara. Demikian Fadl bin Abbas adalah sepupu Nabi. Ya. Kan Al-Abbas bin Abdul Muttalib sama Nabi, Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, Fadl bin Abbas sepupu Nabi. Sehingga mereka ini orang dekat sama Nabi. Maka Nabi ketika keluar dari rumahnya, yang memapah Nabi dua orang. Usama bin Zaid dan Fadl bin Abbas. Yaitu ketika Rasulullah sedang sakit, yang dalam sakit itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya. Dan hadis ini dikuatkan dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Tirmidzi dan riwayat Bukhari, bahwa inilah Rasulullah pakai baju ini ketika sholat yang di mana akhirnya dia meninggal. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau berkata radhiyallahu anhuma, kharaja Rasulullah sallam fi maradhihi alladhi mata fihi wa alaihi malhafatun mutaghattiyan bihi. Rasulullah sallam keluar di kesulitan. Dan kemungkinan besar beliau salat dalam kondisi duduk. Allah alam bisawab, ya. Dan di sini yang diperhatikan kita adalah beliau memakai baju kitriyun. Kitriyun ini ada dua penafsiran, ya. Ada yang makan kitriyun adalah pakaian dinisbah kepada kitr. Kitr yaitu salah satu jenis pakaian dari Yaman. Pakaian dari Yaman yang mukhattatah, ada garis-garisnya. Jadi garis-garis ada ahmar wa aswad wa abyad. Ada garis hitam, merah dan putih. Yaitu ada garis-garisnya. Ini kain tertentu ada garis-garisnya, ya. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak selalu pakaiannya murni polos. Seperti ini kan polos kali ini. Terkadang pakaian Nabi bergaris-garis seperti baju kitr ini, ya. Ini dikatakan dinisbahkan kepada kitr. Dan ada pendapat mengatakan bahwasanya kitri yaitu pakaian yang didatangkan dari Bahrain. Yaitu kainnya didatangkan dari Bahrain, ya. Terbuat kata Ibnu Hajar dari golidhil qutn wa nahwihi, dari kain katun yang tebal, ya, yang tebal. Intinya Rasulullah SAW terkadang memakai baju dengan model tadi, ya. Dengan bajunya terkadang tidak polos tetapi ada garis-garisnya. Maka Rasulullah SAW mengimami para sahabat dengan pakaian tersebut. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya an Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallam idza istajadda thawban sammahu bismihi. Adalah Rasulullah sallam jika memakai baju baru sammahu bismihi, Rasulullah menyebutkan model pakaian tersebut, imamatan apakah imamah, au qamisan ataukah gamis, au ridaan atau selendang. Tsumma yaqul, kemudian berkata, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, segala puji bagimu sebagaimana dibuat untuknya. A'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alahu, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang dibuat darinya, ya. Taib, ini salah satu nikmat berpakaian yang terkadang kita lupakan, ya. Padahal nikmat pakaian itu luar biasa, ya. Nikmat pakaian, kita sering merasakan nikmat makan, nikmat minum karena kita sering merasakan kelaparan sehari bisa 2 kali, 3 kali kita makan sehingga kita merasakan nikmat tersebut. Namun nikmat pakaian sering kita lupakan. Padahal Nabi SAW memuji Allah dalam berpakaian, dalam makan dan minum, ya, semuanya digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala.
Padahal nikmat pakaian nikmat yang luar biasa, ya. Sampai dalam satu hadis Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian hukum asalnya kalian seluruh adalah telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum. Mintalah pakaian dariku, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Lihatlah bagaimana sebagian saudara-saudara kita yang mungkin pakaian cuma satu lembar, ada yang mungkin tidak punya pakaian, sampai kalau ada pakaian bekas mereka rebut-rebutkan pakaian bekas tersebut, ya. Kita alhamdulillah dikasih pakaian, kita pakaian lebih dari satu, pakaian banyak, ya. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat dahulu sampai ada yang punya pakaian cuma satu. Saya para ulama bahas bagaimana hukum sholat dengan pakaian satu yang dililit-lilit. Dibahas oleh para ulama. Sekarang nggak perlu dibahas, pakaian banyak. Dulu sampai dibahas dalam buku-buku fikih. Karena mungkin dulu orang nggak punya pakaian. Seperti kisah seorang yang ada wanita datang kepada Nabi kemudian menawarkan dirinya. Sawwaba sa'ada, Rasulullah SAW lihat, Rasulullah tidak tertarik. Kemudian ada sahabat berkata, ya Rasulullah, illam takun laka biha hajah fazawajniha. Ya Rasulullah, kalau kau tidak mau nikah sama dia, nikahkan aku dengannya. Rasulullah mengatakan, kau punya mahar apa? Kata dia, izari, saya punya sarung buat mahar. Kata Nabi, kau punya sarung yang lain? Kata dia, enggak ada. Subhanallah, dia enggak punya sarung kecuali yang dia pakai. Artinya dulu orang benar-benar miskin, pakaian aja bisa terhitung dengan jari. Sekarang alhamdulillah nikmat Allah berikan, ya. Tapi kita harusnya, ini maksudnya nikmat yang harus kita syukuri. Kalau makanan sama kita antara kita dengan hewan, pakaian berbeda. Hewan tidak pakai pakaian. Ini nikmat khusus Allah berikan kepada manusia, di mana manusia memakai pakaian. Oleh karenanya, kalau seorang ketika memakai pakaian dia memuji Allah, apalagi pakaian baru dengan doa ini, maka subhanallah nikmat yang Allah berikan kepadanya dia hadirkan, insyaallah pahala besar. Jangan lupa doanya, alhamdulilladzi Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadzal qamis, misalnya. Ya Allah, segala puji bagimu, ya, sebagaimana Engkau berikan aku bisa pakai pakaian ini. As'aluka khairahu wa khairu masuni alahu. Aku mohon kebaikannya dan kebaikan tujuan dibuat baju ini. Wa a'udzubika min syarrihi. Aku berlindung kepada keburukan pakaian ini, wa syarri masuni alahu, dan keburukan pakaian yang tujuan digunakan. Apa maksudnya kebaikan pakaian ini? Maksudnya tujuan kebaikan baju ini supaya dia tahan lama, tidak cepat rusak. Sebenarnya menafsirkan tidak cepat rusak. Kemudian kebaikan tujuan dibuat, tujuan apa pakaian? Tujuan pakaian itu dua, untuk menutup aurat dan untuk berhias, ya. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian libas, pakaian. Yuwari sawatikum warisha, yang bisa menutup aurat kalian dan sebagai perhiasan. Ya, makanya Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian, itu baju kalian. Pakaian disebut zina karena itu di antara fungsinya untuk berhias. Seorang tampil lebih menarik dengan pakaian tersebut. Dan fungsi pertama tadi, itu fungsi kedua, fungsi pertama menutup aurat. Ini membedakan antara Bani Adam dengan hewan. Bani Adam ada spesial. Hewan yang telanjang enggak ada masalah. Memang mereka asalnya telanjang, pakai pakaian malah gerah mungkin hewan. Manusia di antara kesibukannya pakai pakaian. Dan fungsinya khairi masuni alahu, aku memohon kepada Engkau ya Allah kebaikan dibuatnya pakaian ini itu agar pakaian ini bisa menjalankan fungsinya. Fungsi pakaian tersebut adalah menutup aurat dan untuk berhias, untuk berhias. Dan berharap baju tersebut tahan lama, sehingga kita bisa pakai lama, sehingga meringankan hisab kita dan juga berpahala, ya. Kita pakai pakaian seperti ini. Kemudian wa'udzubika min syarrihi. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukannya. Itu jangan sampai pakaian ini cepat rusak atau malah enggak bagus, ya. Wa syarri ma suni alahu. Dan keburukan tujuan dibuat pakaian. Mungkin pakaian terkadang dibuat untuk hal yang tidak benar. Untuk sombong, untuk syuhrah, untuk tampil beda, untuk angkuh. Karena pakaian ini juga sarana untuk bisa sombong, bisa angkuh, untuk pamer kekayaan. Ya, ini ditafsirkan oleh para ulama dengan makna tersebut, ya. Di antaranya jangan sampai menjadi lupa diri karena sibuk dengan pakaian. Di antara hal yang tidak baik, ya.
yang tidak baik yang kita berlindung darinya, ya. Tadi di antaranya pakaian tersebut ternyata tidak menutup aurat, tapi akhirnya ada aurat yang terlihat, pakaian tidak, atau pakaian yang menimbulkan kesombongan, keangkuhan, atau pakaian yang syuhrah, pakaian yang syuhrah, atau pakaian yang membuat kita lupa diri, lupa untuk bersyukur karena terlalu sibuk dengan kekayaan, keindahan pakaian tersebut sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ini antara hal-hal buruk yang bisa timbul dari pakaian. Bukankah Rasulullah telah jelaskan bahwasanya ada seorang dibenamkan oleh Allah, bainama rajulun yamshi alaihi hullatani, terkadang seorang berjalan dia pakai 2 lembar kain dan dia kagum ujub dengan dirinya karena dia pakai pakaian yang indah. Idh khasafa bihil ard, tiba-tiba Allah benamkan dalam bumi, wa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka Allah goyangkan dia, disiksa sampai hari kiamat. Kenapa? Sebabnya dia sombong karena pakaian tersebut. Allah sebut tentang Qarun, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar menemui kaumnya dengan kemewahannya, ya, dengan pakaian yang indah. Pakaian ini bisa bikin sombong, bisa bikin angkuh. Semua yang dipakai oleh manusia bisa bikin sombong. Maka Allah alam doa ini, ya, meskipun terkait dengan pakaian, mungkin saja bisa terkait dengan yang kita pakai. Orang pakai dompet, pakai jam, karena ini juga punya potensi. Pakai jam untuk sombong, angkuh, apalagi jamnya mahal, ya. Apa saja, mungkin pakai kacamata yang keren, apa bisa saja. Karena kan dari zaman Nabi tidak ada kacamata, tidak ada jam, ya. Mungkin kita bisa gunakan doa ini dengan ilah sama-sama jamiah, sama-sama dipakai. Sama-sama dipakai, di antara tujuannya bisa menimbulkan kesombongan dan bisa menimbulkan keangkuhan, dan ada manfaat yang lain yang disyariatkan atau dibolehkan, ya. Dari sini bahwasanya kita juga bersyukur bisa dikasih pakai pakaian. Kalau orang tidak pakai pakaian memalukan, ya. Orang dibuka pakaiannya, dipermalukan oleh orang. Makanya disebutkan di antara kisah Imam Ahmad rahimahullah taala. Imam Ahmad ketika dia disiksa, dicambuk, Imam Ahmad melihat ke atas, dia lihat ke arah langit. Saya sempat baca sejarah Imam Ahmad ketika dia dicambuk sampai dipukul karena bajunya kena celananya, dihantam ke sekujur tubuhnya. Ketika dia sempat melihat ke atas, maka setelah selesai, yaitu sudah tidak disiksa lagi, ada yang bertanya kepada beliau, wahai Imam Ahmad, saya melihat, karena disiksa di hadapan orang, saya melihat ketika Anda disiksa, Anda melihat ke atas, apa yang Anda lakukan? Jadi saya berdoa, kata dia, saya berdoa kepada Allah agar Allah tidak membuka auratku, karena khawatir pukul celana kemudian robek, lepas. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah tutuplah auratku sehingga aku tidak tetap terjaga. Subhanallah. Nikmat pakaian. Nikmat pakaian. Kalau orang tidak ada pakaian, ngeri dilihat orang, banyak orang memalukan, ya. Oleh karenanya, pakaian itu membedakan antara manusia dengan hewan. Yang Allah bedakan tadi, ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasa. Wahai anak Adam, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian. Nah, datang orang-orang kafir yang ingin memberi kesan bahwasanya membuka aurat adalah modernisasi, adalah kemajuan. Yang menutup aurat itu adalah orang yang terbelakang, mutakhallif. Sehingga mereka menggambarkan kalau semakin maju, semakin buka aurat, semakin menampakkan keindahan tubuh, itu semakin modern, semakin berpikir maju. Padahal itu adalah kemunduran. Ya, hewan tidak pakai baju. Kalau orang-orang dulu kalau gambar manusia purba, monyetnya pakai baju, ya. Itu identik dengan orang-orang tinggal di hutan tidak pakai baju. Itu yang selalu menunjukkan kemunduran. Sekarang ada mau dibalik, fitrah manusia ingin menunjukkan bahwasanya tidak pakai baju adalah suatu kemajuan. Itu adalah ketololan dan kebodohan. Maka jangan sampai seorang muslim dan muslimah terpedaya dengan hal ini. Namun hal ini menjadi indah, kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Karena di antara salah satu proyek utama syaitan, propaganda syaitan adalah agar orang membuka auratnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Ya, Allah sebutkan bagaimana nikmat pakaian kepada anak Adam. Kemudian Allah berfirman, ya Bani Adam, la yaftinanakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan iblis telah berhasil memfitnah nenek moyang kalian. Syaitan
yanzi'u anhuma libasahuma. Setan mencabut baju mereka berdua, liyuriyahuma sau'atihima, agar mereka melihat aurat mereka berdua. Jadi memang setan bertujuan agar kita buka aurat. Dan banyak orang tidak punya malu buka aurat, pamer aurat. Dia sudah terpedaya oleh setan. Ingat, berpakaian adalah nikmat. Nikmat yang harus kita rasakan. Nikmat yang harus kita rasakan. Kemudian di antara faedah juga, kalau kita sudah merasakan nikmat pakaian yang menutup aurat, ya. Allah ingatkan, walibasut taqwa dzalika khair. Jadi dalam ayat tersebut Allah mengatakan, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa. Wahai anak Adam, sungguh kami telah berikan kepada kalian pakaian yang menutup aurat kalian dan memberi perhiasan bagi kalian. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan ingat, pakaian ketakwaan lebih baik. Benar, jangan lupa hanya memperhatikan penampilan luar menutup aurat. Ingat, kita juga harus mengindahkan iman kita, bagian dalam tubuh kita dengan ketakwaan, menghias diri dengan apa? Ketakwaan. Ada pakaian zahir, ada pakaian batin. Pakaian batin adalah pakaian ketakwaan. Pakaian ketakwaan. Taib, Mulla Ali Al-Qari dalam syarahnya menyebutkan beberapa doa terkait dengan baju baru. Doa baju baru tadi ini diantaranya. Rabbana Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ini doa kalau kita pakai pakaian baru. Demikian juga dalam hadis yang lain secara marfu dari riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ada doa juga diriwayatkan oleh Tirmizi dan dihasankan oleh Tirmizi dari hadis Umar secara marfu. Kata Umar, kata Nabi SAW, man labisa thawban jadidan. Siapa yang pakai baju baru, faqala, kemudian dia berkata, ini doa pakai baju baru. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini, yang dengan ini aku bisa nutup auratku. Atajammalu bihi fi hayati, dan aku bisa berhias dengan pakaian ini di alam kehidupanku. Ya. Kemudian, thumma amida ila thawbil ladzi akhlaqa fatasaddaqa bihi kana fi hifdzillahi wa fi kana fillahi wa fi sitrillahi hayyan wa mayitan. Kemudian dia pergi ke pakaian yang sudah lama, kemudian dia sedekahkan, maka dia akan berada dalam penjagaan Allah dan dalam sitrillah, yaitu Allah akan menutupi aibnya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Al-Hakim dan dihasankan oleh At-Tirmizi. Maknanya demikian. Jadi kalau seorang pakai baju baru, yang dua dia lakukan. Pertama, dia berdoa dengan berkata, Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Yang maknanya, Allah, segala puji bagi Engkau yang telah aku bisa gunakan pakaian untuk menutup auratku dan aku bisa berhias dalam kehidupanku. Kemudian dia pergi ke baju lama, baju yang usang, kemudian dia sedekahkan. Maka Allah akan menjaga dia dan Allah akan menutup auratnya. Taib. Kemudian juga di antara faedahnya, kalau dia memuji Allah, dalam hadis riwayat Hakim dan Mustadrak dari hadis Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Mashtara abdun sauban bidinarin aw nisfi dinarin fahamidallah alaihi illa lam yablugh rukbatayhi hatta yaghfirallahu lahu." Ini hadis riwayat Hakim. Kata Al-Hakim, la alamu fi isnadi ahadan dzukira bi jarh. Saya tidak tahu ada dalam sanadnya ada perawi yang dipermasalahkan. Allah alam tentang kesahihan hadis, tapi makna hadis ini, tidaklah seorang hamba membeli suatu baju dengan harga 1 dinar atau setengah dinar, kemudian dia puji Allah, kecuali sebelum bajunya sampai ke, dia pakai baju belum sampai bajunya ke kedua lututnya, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini apa? Faedah doa kalau pakai baju baru. Minimal muji Allah. Kalau mungkin kita enggak bilang alhamdulillah, mungkin bahasa Indonesia, Allah alhamdulillah segala puji baju baru. Dengan baju ini aku bisa menutup auratku, dengan baju ini aku bisa berhias dalam kehidupanku. Ya Allah, aku meminta kebaikan baju ini dan kebaikan yang dibuat untuk baju ini, dan aku berlindung dari keburukan dan keburukan apa yang dibuat untuk baju ini. Insyaallah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kalau pakai baju baru. Bagaimana kalau pakai baju biasa, tidak baru? Datang dalam sebagian riwayat. Saya bacakan ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Man labisa thawban." Siapa yang pakai baju faqala, kemudian dia berkata, "Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba."
wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang pakai baju bukan baju baru, setiap pakai baju dia berdoa, alhamdulilladzi kasani hadza thawb. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku baju ini. Wa razaqanihi dan berikan aku rezeki baju ini min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa upaya dan tanpa kekuatan dariku, maka akan diampuni dosa-dosanya. Sama seperti kita minum, kan doa minum kita berdoa, alhamdulilladzi doa makan dan minum, alhamdulilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang berikan aku makan atau minuman ini dan beri rezeki kepadaku makan atau minuman ini tanpa daya dan upaya dariku. Tapi diganti atau amanihi dengan kasani. Alhamdulilladzi kasani hadza thawb. Segala puji bagi Allah yang telah membuat aku bisa mengenakan baju ini dan memberikan wa razaqanihi dan beri rezeki kepadaku min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada upaya dan dayaku dariku. Maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini baju secara umum, setiap pakai baju. Dalam hadis yang lain juga, ya ini hadis tadi saya sebutkan, ini hadis riwayat Tirmidzi dan juga riwayat Ibnu Majah, riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, riwayat Hakim dan riwayat Abu Dawud. Jadi kita ada dua tadi, ikhwan, doa kalau pakai baju baru dan doa setiap pakai baju. Di antara doa baju baru tadi disebutkan dua doa. Alhamdulilladzi Rabbana Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, itu hadza thawb kita sebutkan ya. As'aluka khairahu wa khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alahu. Atau tadi kita berdoa dengan hadis dalam hadis Umar, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Ini dua doa. Adapun kalau kita pakai baju biasa, alhamdulilladzi kasani hadza thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Seorang terbiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia senantiasa bersyukur kepada Allah dalam segala nikmat. Nikmat makanan, nikmat minuman. Kita sering lalai, kita sering lupa. Kita sering jarang memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal kita bisa puji Allah dalam segala hal, di antaranya memuji Allah ketika memakai pakaian. Baik. Kita lanjutkan. Hadis mungkin terakhir karena waktu sudah habis ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, qala kana ahabba thiyabi ila Rasulullah sallam yalbasuhu al-hibarah. Adalah baju yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-hibarah. Al-hibarah. Al-hibarah dengan wazan inabah, al-hibarah. Ini baju yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hibarah ada yang mengatakan dari tahbir. Tahbir maknanya adalah tajmil, atau karena baju itu baju yang indah sehingga membuat orang memakainya menjadi indah. Ya. Seperti sabda atau ketika Nabi mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Lau ra'aituni wa ana asma'u qira'ataka al-barihata." Wahai Abu Musa, seandainya kau lihat aku tadi malam, aku dengar kau baca Quran. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh kau diberikan suara yang indah dari suara-suara indah keluarga Daud. Itu Abu Musa al-Asy'ari kalau baca Quran indah. Sampai Nabi dengerin, subhanallah, Nabi dengerin. Nabi bilang Nabi puji dia. Nabi bilang subhanallah kau diberikan suara yang indah wahai Abu Musa al-Asy'ari. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Lau alimtu la habbartuhu laka tahbiran. Kalau saya tahu kau dengar saya akan baguskan lagi bacaanku. Saya akan baguskan lagi bacaanku untuk menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh kita baca Quran dengan bagus, bukan riya, tapi untuk menyenangkan orang yang mendengarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam baguskan bacaannya agar makmum nyaman ketika jadi makmum, bukan untuk riya, tetapi agar makmum nyaman karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa. Yang tidak boleh kalau kita ingin dipuji itu riya ya. Di sini kata Abu Musa al-Asy'ari, "Lau alimtu la habbartuhu laka tahbiran." La habbartuhu, kalau tahbiran, kalau aku tahu kau dengar semalam, aku tahu kau lagi dengerin saya ya Rasulullah, saya akan baguskan bacaanku, saya akan indah-indahkan bacaanku ya. Artinya Nabi menjelaskan bahwasanya
Musa menggunakan kata tahbir. Tahbir artinya mengindahkan. Maka al-hibarah, pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pakaian mukhattat, yaitu ada garis-garisnya. Bil launil ahmar awil aswad, ada warna hitamnya, ada warna merahnya ya. Ada yang mengatakan nau'un min burudil Yaman bi khutut humar, yaitu pakaian dari Yaman dengan ada garis-garis merahnya ya. Rubama kanat bi kila hiya ashraf, dikatakan hiya ashrafu thiyabi indahum tusna'u minal qutn, falihada kana ahab. Dia adalah pakaian yang paling baik yang terbuat dari kain katun, makanya disukai oleh orang-orang. Wakil ada yang mengatakan likauniha khadra wa hiya min thiyabi ahlil jannah. Ada yang mengatakan karena warnanya hijau dan kita tahu penghuni surga pakai baju warna hijau. Qala al-Qurtubi berkata, "Summiyat hibarah li'annaha tuhabbir ay tuzayyin wa tahbir at-tahsin." Dikatakan pakaian dengan hibarah bukan hibarah karena dia tuhabbir, yaitu mengindahkan. Karena tahbir maknanya tahsin ya. Di antaranya firman Allah, "Fahum fi rawdatin yuhbarun." Mereka di surga yuhbarun, yaitu diindahkan ya. Dan ini pakaian yang sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan li'annahu laisa fihi katsiru zinah. Ya tidak banyak banyak hias-hiasan situ enggak. Wa li'annaha aktsaru ihtimalil wasakh. Karena tidak cepat kotor ya. Dan ini dalil bahwasanya bolehnya menggunakan pakaian hibarah dan juga boleh pakai pakaian yang bergaris-garis. Kata Ibnu Hajar, wa huwa fi sholati makruh. Adapun ketika salat hukumnya makruh, namun ini perlu dibahas kembali ya. Tapi intinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam suka pakai pakaian hibarah, pakaian yang indah, bahkan kalau boleh dikatakan ini pakaian paling bagus dari Yaman, terbuat dari kutun. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW pakai pakaian yang ada. Terkadang ada pakaian bagus, terkadang ada pakaian biasa, terkadang pakaian sederhana. Rasulullah pakai pakaian yang dia punya ya. Ya, Rasulullah suka dengan pakai pakaian yang beliau punya, dan ini dalil boleh seorang memakai pakaian yang bagus ya sesuai dengan aturan selama tidak syuhrah, tidak berlebihan, dalam rangka untuk mengindahkan dirinya, karena memang di antara tujuan dari berpakaian adalah untuk berpenampilan bagus. Apalagi seorang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa dia pakai pakaian yang bagus selama tidak berlebihan. Selama tidak syuhrah, tidak berlebihan, tidak menarik perhatian. Biasa-biasa saja tetapi bagus, membuat penampilan menjadi indah, maka tidak mengapa. Dari sini sebagian ulama menggabungkan, dalam sebagian riwayat Rasulullah dikatakan yang paling beliau suka adalah gamis berwarna putih. Ya. Al-libsul abyad ya. Bahkan Rasulullah mengatakan ilbasu min thiyabikumul bid. Kata Rasulullah SAW, pakailah pakaian yang berwarna putih dari kalian. Rasulullah suka pakai baju putih. Dan dalam riwayat ini Rasulullah SAW suka pakai baju dari hibarah. Maka Ibnu Qayyim menjamakkan, beliau berkata wa kana ahabbu alwani thiyabi ilaihi albayadha wal hibarah. Kata Ibnu Qayyim, baju yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berwarna putih dan berwarna hibarah, itu garis-garis. Garis-garis ya. Allah alam bisawab. Mungkin sampai di sini saja. Mengenai baju merah insyaallah pada pertemuan berikutnya, karena ada pembahasan panjang insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu taala alam bisawab.